Tafsir dan penjelasan surah An-Nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Surat An-Nas 1-3. Katakanlah wahai Rasul, aku berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah, Zat yang memelihara dan menjaga seluruh manusia serta menciptakan dan mengatur seluruh perkara mereka. Dialah zat yang mempunyai kepemilikan dan kekuasaan yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang disembah oleh seluruh manusia. Nama Al-Ilah khusus untuk Allah dan tiada sekutu baginya. Adapun nama Al-Malik terkadang dipakai oleh zat yang benar-benar Tuhan, terkadang tidak. Inilah tiga sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala: Ar-Rububiyah, Al-Milku, dan Al-Uluhiyah. Dia adalah Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Semua makhluk diciptakan olehnya dan menjadi miliknya. Sifat Ar-Rububiyah didahulukan karena cocok untuk Al-Isti'adzah, yaitu permintaan pertolongan. Sifat ini mengandung kenikmatan, penjagaan, dan pemeliharaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat Al-Milkiyah atau kepemilikan karena orang yang meminta pertolongan tidak mendapati pertolongan melainkan dari pemiliknya. Setelah itu Allah menyebutkan sifat Uluhiyah untuk menjelaskan bahwa dialah zat yang berhak untuk disyukuri dan disembah, bukan yang selain Allah. Sebab pengulangan lafal Anas adalah untuk menambah kejelasan dan keterangan serta menunjukkan kemuliaan manusia di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Rabbin Nas, ya, Rabbin Nas, Tuhan manusia. Padahal Allah adalah Tuhan seluruh makhluk. Manusia disebutkan secara khusus untuk tujuan memuliakan eksistensi mereka, karena al-isti'adzah, permintaan pertolongan tersebut adalah karena mereka. Ayat keempat, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang menebarkan rasa was-was yang sering bersembunyi dan terlambat mengingat Allah. Jika manusia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan akan bersembunyi. Namun jika ia tidak mengingatnya, setan akan menyebar dalam hatinya. Ibnu Abbas berkomentar tentang ayat ini, setan bertengger di hati anak Adam. Jika ia lupa, setan akan memberinya rasa was-was, dan jika ia mengingat Allah, setan akan bersembunyi. Ini tafsir dari Ibnu Abbas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada setan untuk menguasai manusia, kecuali orang-orang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bertujuan untuk bermujahadah, fitnah atau bencana dan ujian. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu." Qalu, "Wa anta ya Rasulullah?" Qal, "Na'am, illa anallaha a'anani alaih fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin." Tidak seorang pun dari kalian melainkan diberi korinnya atau teman. Para sahabat bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah, diberi teman atau korin?" Beliau menjawab, "Ya, hanya saja Allah telah membantuku atasnya sehingga dia masuk Islam dan tidak menyuruhku melainkan dalam kebaikan." Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Anas tentang kisah Safiyah yang mengunjungi Nabi Muhammad SAW saat beliau beriktikaf dan keluarnya beliau dengannya di waktu malam untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya. Kemudian ada dua orang lelaki dari kaum Ansor berpapasan dengan beliau. Saat keduanya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempercepat jalan. Lantas Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian berdua jangan berjalan tergesa-gesa. Sesungguhnya ini adalah Safiyah binti Huyai." Mereka berdua berkata, "Maha suci Allah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sungguhnya setan mengalir pada diri manusia dalam aliran darah. Sesungguhnya aku khawatir setan menebarkan sesuatu atau keburukan
dalam hati kalian berdua. Jadi Sofia ini sebenarnya istri dari Rasulullah. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musili dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana wadi'un khatamahu ala qalbi bani Adam, fa in dzakarallah khanas, fa in nasyal taqama qalbah, fadzalika al-waswasul khannas. Sesungguhnya setan telah meletakkan hidungnya di hati anak Adam. Jika ia mengingat Allah, maka setan akan bersembunyi. Jika ia lupa, maka setan akan menguasai hatinya. Dan itulah al-waswas al-khannas, waswas yang bersembunyi. Ahmad meriwayatkan dari Abi Tamimah yang menyampaikan dari orang yang berjalan di belakang Rasulullah. Ya. Apa ini hadisnya? Athara bin Nabi himaruhu faqultu ta'isa syaitan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azam, wa qala biquwwati sara'tuh, fa idza qulta bismillahi tasaghara hatta yasira mithla dzubab. Unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersungkur, lantas aku berkata, hancurlah setan. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu berkata hancurkanlah setan, karena jika kamu berkata demikian, maka setan akan semakin besar dan berkata, dengan kekuatanku maka aku akan melemparnya. Dan jika kamu berkata dengan menyebut nama Allah, maka setan akan mengecil hingga menjadi seperti lalat. Hadis di atas menunjukkan bahwa ketika hati berzikir mengingat kepada Allah, setan akan mengecil dan kalah. Tetapi jika hati tidak berzikir kepada Allah, setan akan membesar dan mengalahkan. Nah, ini hadis ini penting ya. Hadis di atas menunjukkan bahwa ketika hati berzikir atau mengingat Allah, setan akan mengecil dan kalah. Tetapi jika hati tidak berzikir kepada Allah, setan akan membesar dan mengalahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat waswas setan. Allah berfirman, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Anas surat Anas ayat kelima. Yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan jahat di dalam hati. Dalam ayat tersebut disebutkan as-sudur, dada, karena dada adalah tempat hati. Pikiran-pikiran itu tempatnya di hati, sebagaimana dikenal dalam dialektika orang-orang Arab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang melakukan waswas itu ada dua macam, satu jin, dua manusia. Allah berfirman, dari golongan jin, minal jinnati wan nas, dan manusia. Anas surat Anas ayat 6. Yang menebarkan rasa waswas itu ada kalanya setan dari kalangan jin yang menebarkan waswas di hati manusia, sebagaimana telah dijelaskan. Ada kalanya juga setan dari kalangan manusia. Waswas setan dari kalangan manusia di hati manusia adalah ia melihat dirinya layaknya orang yang menasihati. Kemudian nasihatnya tersebut mengena dalam hati dan menjadikannya mangsa waswas setan dari kalangan jin. Ini merupakan dalil bahwa waswas itu terkadang dari kalangan jin dan terkadang dari kalangan manusia, sebagaimana dalam firman Allah, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan, manusia, dan jin, sebagaimana mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Ini ada di dalam surat Al-An'am ya, surat ke-6 ayat 112. Yang ini bukan permusuhan, pemaksaan, dan penguasaan, tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada diri mereka kekuasaan untuk memilih. Di antara mereka memilih untuk mendengarkan waswas setan, dan di antara mereka ada yang menghindari permusuhan dan waswas setan. Fikih kehidupan atau hukum-hukum ya, yang ada di dalam surah An-Nas
Karena sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah mengajari kita tentang cara-cara untuk berlindung dari setan, manusia, dan jin. Dia memberitahu kita tentang 3 sifatnya, rububiyah, milkiyah, dan uluhiyah. Dengan sifat-sifat tersebut, Allah akan menjaga hamba yang meminta perlindungan dari kejahatan setan-setan dalam agama, dunia, dan akhirat. Maka sifat rububiyahnya menunjukkan perhatian yang lebih dan keinginan kuat untuk memelihara. Allah menyebutkan bahwa Dia adalah Tuhan seluruh manusia meskipun sebenarnya adalah Tuhan seluruh makhluk. Hal ini karena 2 alasan. 1, karena manusia adalah makhluk yang diagungkan dengan menyebut mereka. Allah memberitahu bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara mereka meskipun derajat mereka agung. 2, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meminta perlindungan dari kejahatan manusia. Dengan menyebut mereka, Allah memberitahu bahwa Dialah yang memberi perlindungan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 sifatnya, al-milk dan uluhiyah, untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Dialah pemilik mereka yang sebenarnya meskipun mereka mempunyai raja-raja. Allah juga memberitahu bahwa Dialah Tuhan dan sesembahan mereka tiada Tuhan melainkan Dia. Dialah yang wajib untuk dimintai perlindungan, bukan raja-raja dan para pembesar dari kalangan makhluk. Surah ini menjelaskan bahwa was-was ada kalanya dari jin dan ada kalanya dari manusia. Hasan berkata, itu adalah 2 setan. Setan dari kalangan jin akan menebarkan rasa was-was di hati manusia, sementara itu setan dari kalangan manusia, ia akan datang secara terang-terangan. Qatadah berkata, sungguhnya dari kalangan jin ada setan-setan dan dari kalangan manusia juga ada setan-setan, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, manusia, dan jin. Kita dapat memperhatikan bahwa zat yang dimintai perlindungan dalam surah Al-Falaq disebutkan dengan 1 sifat, yaitu bahwa Dia adalah Rabbul Falak, Tuhan yang menguasai subuh. Hal ini dihindari. Hal yang dihindari di dalam surah tersebut ada 3 macam keburukan, yaitu al-ghasiq, sisi malam, an-naffatsat, tukang sihir perempuan, dan al-hasid, seorang dengki, orang yang dengki. Adapun di dalam surah An-Nas ini, zat yang diminta perlindungan disebutkan dengan 3 sifat, yaitu Rabb, pemelihara, Malik, penguasa atau pemilik, dan Ilah, Tuhan sesembahan. Sedangkan yang dihindari adalah 1 keburukan, yaitu waswas. Sebab perbedaan 2 surah ini adalah bahwa pada surah pertama yang diminta adalah keselamatan jiwa dan badan, sedangkan dalam surat An-Nas ini adalah keselamatan agama. Kecelakaan agama meskipun sedikit lebih besar daripada kecelakaan dunia meskipun banyak. Selanjutnya, saya bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaan dan kenikmatan yang telah dikaruniakan kepadaku dengan selesainya tafsir yang mencakup ma'thur, riwayat, dan ma'qul, logika, serta mencakup seluruh macam penjelasan dan hukum-hukum dalam Al-Quran yang merupakan tafsir kontemporer. Saya selesai menulis tafsir ini tepat pada pukul 08.00 di pagi yang penuh berkah pada 13 Zulqa'dah 1408 Hijriah yang bertepatan dengan 27 Juni 1988 Masehi. Pada saat itu umur saya telah mencapai 56 tahun. Aku telah berkonsentrasi untuk menyelesaikan misi ini bertahun-tahun. Demi menyelesaikannya, aku berhijrah ke daerah Imarat Al-Ain, meninggalkan anak dan keluarga tenggelam dalam lautan kalam ilahi hingga keimanan saya semakin bertambah. Kitab ini adalah karanganku pertama di daerahku, Dar Atiyah, di pinggir kota Damaskus yang luas tempat kelahiranku tahun 1932 Masehi. Daerah ini adalah daerah bekas peperangan pada tahun 1962 Masehi. Kemudian saya terus melanjutkan aktivitas menulis saya. Setelah itu, karya-karyaku yang telah saya tulis selama 30 tahun, sebagian besar saya tulis di Riyadh, Damaskus, dan Ain. Segala puji dan syukur hanya bagimu ya Allah. Jadikanlah setiap huruf dari kitabmu dan tafsirannya serta seluruh yang saya tulis hanya semata-mata ikhlas karenamu.
Berilah kemanfaatan dan kebaikan dengan semua itu. Kelak di akhirat terbebaskanlah setiap jengkal dari raga, ruh, rambut, kulit, tulang, daging, pendengaran, penglihatan, otak, dan darah saya dari api neraka. Masukkanlah saya ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Maha suci Engkau ya Allah. Saya tidak dapat menghitung pujian atasmu sebagaimana Engkau memuji dirimu. Ya Allah, yang maha lembut di atas segala kelembutan. Berlaku lembutlah dalam segala perkara saya sebagaimana saya inginkan. Ridhoilah aku di dunia dan di akhirat. Ampunilah dosa-dosaku, orang tuaku, serta kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.